Hai guys, kita ketemu lagi di YouTube channel Shine Disability Community atau yang disingkat SDC. Tapi kali ini kita ketemu dalam rangka wawancara singkat seputar kehidupan teman SDC. Wawancara ini adalah merupakan salah satu program SDC sebagai wujud nyata bahwa kami saling mempedulikan. Oleh karena itu, yuk mari kita simak saja wawancara singkat seputar kehidupan salah satu teman SDC kita yang bernama Joko Patmanto, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, mohon koreksi kalau salah, Joko Patmanto. Beliau adalah anggota sekaligus pengurus SDC yang bagian pemerhati. Beliau itu juga seorang disabilitas daksa. Yuk, tanpa berlama-lama kita sapa saja Bro Joko. Halo Bro Joko, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Bro Joko, apa tuh namanya? Bisa ceritakan Bro Joko tentang diri Bro Joko dan kehidupan sehari-hari Bro Joko? Saya seorang bapak dengan satu istri dan satu anak. Hidup saya lebih banyak di kursi roda. Ya. Aktivitas hidup saya ya menjaga warung kecil dan membantu istri untuk membuat kerupuk nasi atau biasa disebut karak. Oh iya. Dan juga saya melatih anak saya untuk bermain musik. Itu mungkin kegiatan saya sehari-harinya. Oh iya 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 iya. Itu karak itu ya. Makanya WhatsApp-nya Bro Joko itu dinamakan Karak Mamanjo ya, ditulisnya Karak Mamanjo ya. Apakah itu Ya, ya? Itu kalau orang mau beli Karak Mamanjo bisa di mana Bro Joko? ya biasa ya di WA biasanya WA. Apakah komunikasi. oh iya. Apakah Bro Joko berkenan memberikan WA-nya atau nanti di ini aja ya? Berkenan memberikan WA-nya di-share atau ada media sosialnya? Enggak, Mungkin ada ini di sini juga ada kok di YouTube channel di sini ada sudah ada kok. Iya, nanti akan bisa dilihat di YouTube channel sini juga ya. Oke, oke. Bro Joko. Eh, Bro Joko ini kan disabilitas daksa. Lalu kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan Bro Joko mengalami disabilitas ini? Ya sebetulnya saya itu sejak kecil bisa berdiri, berjalan, dan berlari seperti layaknya anak. Tapi rupanya ketika TK saya menyadari adanya kekurangan dalam diri saya. Kebetulan TK saya bersebelahan dengan uh, lapangan bola, jadi waktu olahraga gitu saya kok kekuatannya tidak bisa seperti yang lain ya. Lari tidak bisa uh, punya kekuatan yang sama dengan teman saya. Ada keterbatasan yang saya rasakan. Saya uh, kemudian waktu SMA itu semakin terasa kekuatan saya semakin melemah. Ya, ketika saya terus berjalan, seolah-olah ada orang yang dorong saya gitu kalau saya paksakan berjalan. Sehingga kemudian saya harus beristirahat kalau memang saya merasa ini kekuatannya sudah mulai melemah. Dan ketika waktu kuliah, disitulah saya mulai menggunakan krek untuk menopang kaki saya. Dan
kekuatan itu terus melemah sehingga pada tahun 2013 kurang lebih, waktu itu ada salah satu teman Facebook saya, dia seorang polisi yang juga pengguna kursi roda, dan dia memberikan satu kursi rodanya kepada saya untuk saya pakai, dan sampai saat ini kursi roda ini saya pakai. Oh iya. Saat itulah saya mulai menggunakan kursi roda karena memang kekuatan saya sudah mulai melemah. Begitu. Tapi sekarang masih bisa berdiri Eh, atau berjalan sedikit-sedikit gitu juga sudah tidak bisa. agak susah Agak susah ya. Oke, oke. dengan kondisi saya yang gemuk untuk saat ini Oh kan. iya, Ini juga mungkin itu berpengaruh juga. iya. Bagaimana sih perasaan Bro Joko saat mengetahui Bro Joko tidak bisa berjalan? Eh, perasaan saya ya, jadi ya saya merasa suram ya, seperti nggak ada harapan, seolah-olah ya eh, tidak ada kesempatan untuk berbuat ini dan itu gitu, sepertinya Iya, ya. mentok gitu istilahnya. Iya. Ya, tapi itu kan dulu ya, pastinya kan Bro Joko mengalami titik balik ya, pastinya Bro Joko bangkit dari keterpurukan. Nah, saya mau tahu bagaimana cara Bro Joko bangkit dari keterpurukan tersebut. Ya, salah satunya untuk menjaga supaya saya bisa mengembalikan rasa percaya diri saya, salah satunya saya mengikuti komunitas SDC, Send Disability Community ini ya, yang di sini bisa bertemu dengan teman-teman yang sesama disabilitas, sehingga akhirnya saya bisa memahami bahwa ada orang-orang yang berjuang dengan segala keterbatasannya, dan mereka mampu mengatasi persoalan, mereka mampu mengatasi masalahnya. Saya juga mau berjuang, saya juga mau bangkit dari keterpurukan, seperti Puji itu. Tuhan, iya iya. Ya, apa namanya, eh, saling menguatkan ya kita ya. Nah, terus Betul. bicara tentang berkarya nih, Bro Joko. Bisa ceritakan pengalaman Bro Joko selama berkarya? Saya setelah kuliah, saya kemudian melamar di satu lembaga di Bandung, lembaga literatur baptis, dan pada waktu itu saya sudah menggunakan krek, dan puji Tuhan waktu itu saya diterima di bagian redaksi. Eh, Meskipun tempat kerjanya di lantai 2, jadi cukup susah juga sebetulnya buat saya naik turun dengan krek itu, apalagi kalau pas musim hujan licin, Iya. itu sangat uh, mengganggu ya. Tapi kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu saya ditempatkan di bagian majalah untuk mengurusi suatu penerbitan majalah. Saya sebagai penulis, penerjemah, reporter, dan redaksi. Dan setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya saya diperbantukan di bagian administrasi percetakan, yang mana lokasi percetakan cukup dekat dengan rumah yang saya beli. Kalau kantor penerbitan berjarak kurang lebih 25 kilometer, kalau kantor percetakan itu kurang lebih berjarak 5 kilometer, sehingga akhirnya saya menyetujui untuk dipindahkan ke bagian percetakan. Rupanya situasi krisis
pada waktu itu dunia dan Indonesia mengalami krisis, sehingga akhirnya saya setelah 12 tahun bekerja, saya mengundurkan diri. Dan saya membantu usaha kakak saya yang pada waktu itu memiliki usaha bakery di Bekasi. Saya sebagai tenaga administrasinya. Setelah 6 tahun berjalan, rupanya gonjangan krisis kembali terjadi, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke desa, tempat tinggal orang tua saya, dan kami berusaha untuk melakukan segala upaya untuk bisa mandiri. Kami maksudnya saya, istri, dan anak saya. Oh iya, good, good. Ya, apa sih yang memotivasi Bro Joko untuk berkarya bagi sesama? Karena urip itu kudu urup. Ya, apa? Maksudnya hidup itu harus menyala. Oh, Hidup itu harus menyala. Menyala itu maksudnya ya supaya kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. ya, Begitu. seperti yang dikatakan kita jadi terang dan garam dunia ya Bro Joko. Tentu saja ya, dukungan dari orang tua dan keluarga sangat besar tentunya untuk mendukung Ya, segala. nah bagaimana Bro Joko memenangi kehidupan Bro Joko saat ini? Bagaimana Bro Joko melewati tantangan-tantangan setiap harinya? Ya, hidup ini harus dijalani, tentunya dijalani dengan ikhlas, bagaimana bisa, supaya jangan sampai api semangat itu memudar. Ya, Dan tentunya iman, keyakinan kita kepada Tuhan pasti akan menolong hidup kita agar pasti Dia tidak akan memberikan beban yang melampaui kekuatan kita. Saya iya, pikir begitu. iya, iya, dengan ikhlas itu kita juga udah menandakan iman tertinggi kita ya, gitu ya, Bro Joko. Iya. Ya, bagaimana Bro Joko merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup Bro Joko? Saya banyak mengalami kejadian-kejadian yang ajaib Ya, atau biasa disebut mukjizat ya, ya, karena kehidupan saya tidak pernah merasa berkekurangan, puji meskipun Tuhan. saya ini penuh kekurangan. Ya, Tuhan selalu mencukupi dan memelihara hidup kami sekeluarga. ya. Selalu ada aja ya Bro Joko pertolongan Tuhan ya. Amin. Ya. Nah, apa pesan Bro Joko bagi pemeriksa yang menonton kisah Bro Joko ini, pemirsa YouTube channel ini? Ya, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan yang terjadi, karena itu tetaplah kuat dan semangat untuk menjalani semuanya dengan keikhlasan. Seperti itu. Kemudian apa harapan Bro Joko? Uh, Harapan saya tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain, itu tentunya sesuatu yang menyenangkan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Puji Tuhan. Ya, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman saya, penulis atau wartawan lepas, Ivon Suryanto. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, lebih spesifik nih, Bro Joko, yang lebih menantang. Berani? Ya, jadi itu pertanyaannya adalah dari teman kita sendiri, Bro Joko, dari Kak Patricia Saerang. Oke? Pertanyaan berikutnya adalah, kapan Bro Joko menyadari kalau Bro Joko berbeda dari anak laki-laki lain? Oh, tadi sudah dijawab Ya, ya. waktu Atau enggak? saya
Iya, iya. Gimana? Ya, itu tadi waktu saya mulai bersekolah ya. Kalau sebelum bersekolah mungkin nggak ada pembandingnya ya. Iya, Tetapi itu setelah bersekolah ada bermacam-macam anak, jadi di situ saya menyadari adanya keterbatasan saya yang berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. iya. Pernah tanya ke orang tua, apa perasaan mereka mempunyai anak seperti Bro Joko? Belum sih. Belum ya? Iya. Tapi selama ini dukungan orang tua kan sangat besar ya. Ya Ya, pastinya mereka menerima lah ya. Iya, dirasakan. iya. Pernah jatuh cinta dengan cewek normal tapi malu karena keadaan? Hmm, eh, pernah. Kebetulan latar belakang saya sebagai anak pendeta, eh, ada banyak, saya merasa ada banyak yang naksir ke saya. Ini perkiraan saya, melihat dari perhatian-perhatian yang diberikan atau tanda-tanda. Namun karena kondisi saya merasa bahwa saya tidak terlalu pede untuk menjalin hubungan gitu. Sampai suatu kali saya beranikan diri untuk menaksir orang dan rupanya orang tuanya tidak setuju dan dengan keadaan yang saya punya dan akhirnya hubungan itu tidak berlanjut. Dan akhirnya satu kesempatan yang kedua terjadi ketika saya memang sudah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih saya rumah, saya berani lah. Saya berani untuk menjalin hubungan dengan orang. Dan kebetulan Tuhan memberkati saya dengan rumah. Dan setelah itu eh, saya melakukan renovasi di belakang. Kebetulan tukangnya itu teman-teman gereja waktu dulu. Dan ketika eh, di kita sambil proses renovasi itu berjalan, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia menjelaskan kalau kakak iparnya naksir ke saya. Dan ia pun akhirnya mendekatkan dan mencomblangkan saya. Dan kemudian akhirnya saya pun menembak dia, menyatakan cinta kepada dia, dan puji Tuhan dia menerima, keluarganya juga menerima, ada sinyal yang baik, dan kemudian kami pun melamar dan akhirnya menikah, dan keluarganya dan orang tua dan saudara-saudaranya menerima kecacatan saya, Ya, dan akhirnya kami pun melanjutkan hubungan itu dalam pernikahan. puji Tuhan. Indah pada waktunya ya, Bro Joko. Ya. Ya. Tapi Bro Joko pernah merasa kasihan pada diri sendiri? Pernah merasa kasihan pada diri sendiri? Ya, pernah karena saya sempat pada waktu itu terpikir untuk nggak ada gunanya hidup ini. Jadi saya mau mengakhiri hidup ini. Saya rasanya malu dengan kenyataan yang terjadi. Meskipun itu hanya sebatas wacana saja, bukan dalam tindakan nyata, gitu. Ya. Pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyayangi Bro Joko? Ya, saya ini dulu kan tinggalnya di gereja. Sejak kecil saya itu diberi tanggung jawab untuk menyapu, mengepel gereja, menyirami tanaman,
memelihara lingkungan, membersihkan rumput, menata tanaman hias, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ketika saya muda, saya merasa kenapa saya harus berbeda dengan teman-teman saya yang lain gitu. Kenapa saya harus berjalan menggunakan kenapa Tuhan? Saya sudah berbuat ini dan itu buat Tuhan. Kenapa kok balasannya seperti ini? Kayaknya seperti itu seolah-olah ya. Seolah-olah dia tidak menyayangi saya gitu. Ya perasaan itu pernah terjadi. Ya, pernah berharap kalau Tuhan tiba-tiba menyembuhkan kaki Bro Joko? Ya, tentu saja ya. Saya berharap melalui pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit, melalui upaya-upaya alternatif, karena kemanapun saya datangi, saya berusaha untuk kembali bisa seperti semula, gitu ya. Demikian juga meski KKR kesembuhan ilahi, saya ikuti kemana-mana ya, dalam upaya untuk bisa supaya Tuhan menyembuhkan saya, meskipun Ya. sampai saat ini kenyataannya ya saya masih ada di kursi roda. Oh iya, ya tapi ya guys, saya sangat terberkati dengan wawancara kita saat ini. Semoga teman-teman juga terberkati. Jadi intinya kesimpulannya adalah kita harus ikhlas. Kita apa namanya harus mengandalkan Tuhan saja. Jangan pernah menyerah, sama seperti halnya Berjoko yang tidak pernah menyerah dalam mengupayakan kesembuhannya. Tapi di samping itu beliau juga ikhlas gitu ya. Ya, tetap berusaha walaupun di dalam hatinya tetap ikhlas gitu. Dan juga tetap berusaha untuk kesejahteraan keluarganya gitu. Oke, Bro Joko, ada pesan-pesan lagi yang mau ingin disampaikan ke teman-teman atau sudah cukup? Sepertinya cukup, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Oke, guys, kita ketemu lagi di kisah inspiratif SDC berikutnya dengan teman-teman SDC lainnya. Bye-bye.